Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisha Iwanda dengan NIM 200302052 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Ki Agus Muhammad Zain Basri Wijaya SPT MSI. Nah, pada mata kuliah akuntansi manajemen terdapat 3 hal, yaitu akuntansi manual, komputerisasi akuntansi, dan pembukuan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, akuntansi manual. Akuntansi manual adalah sistem akuntansi register fisik dan buku rekening untuk menyimpan catatan keuangan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pencatatan akuntansi manual. Yang pertama ada bukti transaksi, penjurnalan, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja nih kelebihan dan kekurangan dari sistem akuntansi manual. Nah, untuk kelebihan akuntansi manual, yang pertama, tidak memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, resiko kerusakan kecil. Yang ketiga, hemat listrik. Yang keempat, melatih ketelitian dan kecermatan. Yang kelima, kegiatan komunikasi sering terjadi. Yang keenam, kemungkinan tindak kejahatan seperti pencurian itu sangat kecil. Dan yang terakhir adalah file yang tersimpan tidak akan terkena virus. Selanjutnya, untuk kekurangan sistem akuntansi manual adalah yang pertama, memerlukan tenaga yang ekstra untuk menulis. Yang kedua, kurang rapi saat pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, membutuhkan tempat untuk menyimpan file. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan lebih lama. Dan yang terakhir adalah kemungkinan file rusak semakin besar jika terjadi bencana alam. Nah, untuk contoh organisasi yang masih menggunakan akuntansi manual ini ialah seperti koperasi, BUMDes, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Untuk cara kerja komputerisasi akuntansi ialah dengan menyederhanakan proses penyimpanan catatan, transaksi dicatat dalam bentuk elektronik dan pada saat yang sama diposting secara otomatis ke akun-akun dalam bentuk buku besar dan buku besar pembantu, lebih akurat daripada sistem manual. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis software komputerisasi akuntansi. Yang pertama ada MYOB, yaitu Mind Your Own Business. Yang kedua ada Zahir Accounting. Yang ketiga ada Microsoft Excel. Yang keempat ada Omega Accounting dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kelemahan dari komputerisasi akuntansi. Nah, untuk kelebihan komputerisasi akuntansi, yang pertama ada menyederhanakan proses penyimpanan catatan. Transaksi dicatat dalam bentuk elektronik dan pada saat yang sama diposting secara otomatis ke akun-akun dalam buku besar dan buku besar pembantu. Komputerisasi akuntansi umumnya lebih akurat dibandingkan sistem manual. Yang selanjutnya, komputerisasi akuntansi menyediakan informasi saldo akun terkini untuk mendukung pengambilan keputusan karena saldo akun diposting sejak transaksi manual. Yang selanjutnya adalah kelemahan komputerisasi akuntansi. Yang pertama, diperlukan biaya yang relatif besar untuk membeli software dan hardware. Yang kedua, biaya maintenance yang relatif. Biasanya untuk yang baru implementasi dan belum ada karyawan yang bisa menggantikan konsultannya. Nah, untuk penggunaan komputerisasi akuntansi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah tergolong modern karena membutuhkan biaya yang besar untuk pembelian software maupun hardware-nya. Yang selanjutnya adalah pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Ada 4 cara dalam melakukan pembukuan. Yang pertama adalah pencatatan, selanjutnya pengelompokan, yang selanjutnya adalah penjabaran atau ikhtisar, dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, kita perlu tahu nih apa saja manfaat dari pembukuan. Yang pertama, mengetahui besarnya keuntungan dan kerugian. Yang kedua, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan penilaian bisnis untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk contoh jenis pembukuan sederhana ada 3. Yang pertama, pembukuan inventaris barang. Yang kedua, pembukuan catatan kas. Dan yang terakhir adalah pembukuan persediaan. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.